Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Sirski melancarkan serangan terhadap kantor Presiden Ukraina dan Kabinet Menteri, serta mulai merinci jasa-jasa apa saja yang telah ia berikan kepada tanah air. Dan tentu saja, ia juga menyerang Mikhail Fedorov serta mulai melontarkan berbagai pembelaan untuk dirinya sendiri. Seolah-olah ia bukan panglima yang buruk. Konfrontasi antara para jenderal dan pemerintah sipil tampaknya memasuki fase yang memanas. Sudah 5 hari berlangsung aksi protes di seluruh Ukraina untuk mendukung Fedorov dan menuntut pengunduran diri Sirski. Fedorov sendiri, seperti yang saya ingatkan, menceritakan tentang konfliknya dengan Panglima Angkatan Bersenjata dengan menyatakan bahwa Sirski lah yang memberikan ultimatum kepada Presiden. Pilihannya, dia atau Menteri Pertahanan. Staf umum hari ini membantah semuanya, sementara Sirski sendiri beberapa hari memilih untuk tetap diam. Dan malam ini, 20 Juli, pada hari di mana rapat komando Panglima tertinggi dijadwalkan malam hari dan nasibnya akan diputuskan, Sirski memecah keheningan yang telah berlangsung beberapa hari itu. Dia menerbitkan sebuah kolom panjang di portal Militarnyi dengan judul, "Pekerjaanku adalah kesalahanku." Pada dasarnya, ini adalah pembelaan publiknya dan sekaligus jawaban tegas untuk semua orang yang menuduhnya terlibat konflik dan sabotase. Dan ini juga merupakan bukti langsung adanya perang di balik layar di kalangan elit pemerintahan. Mari kita bahas teks ini secara menyeluruh bersama-sama, karena tidak boleh ada satu kata pun yang terlewatkan di dalamnya. Ada banyak hal menarik di sana. Menurut saya, secara subjektif, Sirski mulai mengklaim beberapa prestasi yang kemungkinan besar sebenarnya bukan miliknya. Dan dia juga mulai secara terang-terangan mencari alasan untuk tindakan tertentu. Secara umum, mari kita bahas dan analisis artikel ini. Dan saya juga akan menambahkan beberapa latar belakang tertentu agar semuanya menjadi satu gambaran utuh, bukan sekedar membaca kolomnya saja. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber, jadi saya akan sangat berterima kasih kalau Anda sendiri ikut berlangganan. Jadi pertanyaan pertama, kenapa sebenarnya Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Sirski, yang beberapa hari diam, tiba-tiba berbicara? Sirski memulai kolomnya dengan pengakuan bahwa publisitas bukan dunianya. Kutipan, "Jujur saja, saya tidak tertarik dengan pekerjaan di media. Saya tidak membangun citra dan tidak punya ambisi politik. Saya fokus pada perang. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itulah sebabnya saya jarang memberikan wawancara dan hampir tidak pernah menulis kolom." Alasannya? Nah, alasan mengapa dia akhirnya menulis teks ini dan memutuskan untuk angkat bicara. Panglima menjelaskan seperti ini. Namun dalam beberapa hari terakhir, keheningan saya mulai diartikan sebagai persetujuan. Di sekitar tentara dan staf umum telah tumbuh seluruh mitologi tentang konflik dan sabotase. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengatakan semuanya sendiri. Dan inilah bagian pertama dan mungkin yang paling sensitif dari kolomnya tentang konflik dengan Menteri Pertahanan Mikhail Fedorov, yang menjadi awal dari semua masalah ini. Dan di sini Alexander Sirski mengambil sikap yang sangat mendamaikan. Tapi menurut saya ada makna tersembunyi di baliknya. Di sini Anda tahu ada logika yang sangat licik. Sebelum saya mengutip, saya ingatkan bahwa pada hari ketika diketahui bahwa Fedorov akan dipecat, Sirski dengan cukup percaya diri menulis, "Terima kasih Menteri atas kerjanya. Ayo, semoga sukses dalam hidupmu dan yang terpenting, tetaplah menjadi bagian dari tim Ukraina." Itu terdengar cukup percaya diri, tapi sekarang Sirski menulis, kutipan, "Bagi saya, merupakan kejutan mengetahui bahwa saya dan Menteri memiliki konflik. Saya menganggap hubungan kami sebagai hubungan kerja, dengan berbagai persoalan sulit dan posisi yang berbeda-beda. Memang seharusnya begitu antara dua institusi selama perang besar." Sirski bahkan secara pribadi meminta maaf kepada Fedorov, memanggilnya dengan nama depan dan patronimiknya, kutipan, "Jika saya pernah menyinggung siapapun dengan cara apapun, Mikhail Albertovich, maafkan saya memang terkadang keras." Nah, di sini dia langsung mengalihkan pembicaraan dari pribadi ke hal yang lebih luas. Tapi saya mohon kepada Anda dan semua yang sekarang dengan antusias mengikuti cerita ini, mari kita fokus bukan pada hal pribadi, tapi pada hal yang lebih besar, pada kemenangan. Dan inilah gagasan utama dari bagian kolom ini yang dirumuskan oleh Sirski. Ukraina lebih besar dari Fedorov, lebih besar dari Sirski, dan lebih besar dari siapapun di antara kita. Ukraina akan bertahan bukan karena ada orang-orang yang tak tergantikan di dalamnya, tetapi karena ada tentara, institusi, dan jutaan orang yang melakukan tugas mereka.
Menurutnya, mereduksi perang ini menjadi konfrontasi antara dua orang adalah jasa terbesar yang bisa kita berikan kepada musuh. Secara terpisah, dia membahas perpecahan masyarakat menjadi dua kubu. Kutipan, saya melihat bagaimana orang-orang terbagi menjadi kubu Fedorov dan kubu Syrskyi. Begitu pertanyaan yang berkaitan dengan perang atau militer dipolitisasi, itu disederhanakan menjadi slogan. Padahal setiap isu yang saat ini diperdebatkan di internet, kontrak, pengadaan, mobilisasi, jauh lebih rumit daripada postingan manapun tentangnya. Keputusan yang menentukan hidup orang tidak diambil dengan slogan-slogan. Dan dari situ, dia menarik prinsip utama yang menjadi dasar seluruh argumen selanjutnya. Kutipan, perang dimenangkan oleh kerja nyata, bukan drama publik di sekitarnya. Jadi, selanjutnya bukan tentang hubungan, tapi tentang pekerjaan. Nah, selanjutnya, Syrskyi masuk ke inti pembelaannya, khususnya mengenai pembagian zona tanggung jawab antara staf umum dan Kementerian Pertahanan. Dan disinilah bagian yang paling menarik menurut saya, karena disinilah mulai muncul cerita bahwa, misalnya, dia yang bertanggung jawab atas hal itu, jadi dia yang seharusnya melakukannya. Sedangkan saya bertanggung jawab atas hal ini, jadi inilah prestasi saya. Di mana ada prestasi, itu saya. Di mana ada kesalahan, saya akan bilang, itu Fyodorov. Nah, cerita seperti itu mulai muncul. Selanjutnya, intinya dia menjelaskan bahwa banyak tuduhan yang ditujukan kepadanya sebenarnya tidak tepat sasaran. Kutipan, Kementerian Pertahanan itu adalah penyediaan kebutuhan pasukan, pengadaan, perumusan kebijakan, dan pengawasan sipil terhadap angkatan bersenjata Ukraina. Ini adalah pekerjaan besar, tanpa itu tentara tidak bisa berperang. Menteri Pertahanan tidak harus secara pribadi berada di garis depan dan tidak harus menjadi ahli strategi perang. Itu bukan tugas dan bukan tanggung jawabnya. Strategi perang, perencanaan operasi, situasi di garis depan, menurut undang-undang itu adalah tanggung jawab saya kepada Panglima tertinggi. Serangan jarak jauh dan isolasi Crimea dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, SBU, GUR, JPSU, dan dikoordinasikan oleh Panglima tertinggi dan saya. Dan dia menegaskan bahwa ini sebenarnya bukan soal iri terhadap keberhasilan orang lain. Memang beginilah cara kerjanya. Kutipan, bukan karena saya tidak membiarkan seseorang meraih kesuksesan, tapi karena memang begitulah proses institusional di semua militer dunia dibangun. Dan di sini juga, dia menjawab tuduhan tentang tidak adanya strategi dan menjawabnya dengan cukup tegas. Ketika saya dikritik karena dianggap tidak punya strategi, saya ingin mengingatkan satu hal sederhana. Strategi perang bukanlah dokumen publik dan bukan postingan di media sosial. Strategi itu dilaporkan kepada Panglima tertinggi dan hasilnya terlihat di garis depan, di mana pasukan berkekuatan 1 juta personel memasuki tahun keempat menahan musuh yang lebih unggul. Lalu dia menambahkan sebuah kalimat yang terdengar seperti teguran langsung kepada semua pengkritik, bukan hanya kepada Fyodorov. Siapapun yang menuntut Panglima untuk mempresentasikan strategi secara terbuka, sama saja menuntut agar strategi itu dipresentasikan kepada musuh. Secara terpisah, Syrskyi menyebutkan perbedaan, seperti yang ia katakan, antara kata-kata yang sedang tren dan pekerjaan nyata, dan secara langsung menyerang Mikhail Fyodorov dengan menyindir bahwa dia hanya mengumbar kata-kata besar tanpa melakukan apa-apa. Kutipan, akhir-akhir ini di negara kita banyak yang membicarakan tentang visi. Visi adalah hal yang berguna. Dengan visi, kita bisa membangun sebuah startup. Namun, untuk meraih kemenangan dalam perang dibutuhkan strategi. Visi hanya menggambarkan masa depan yang diinginkan. Strategi menjawab pertanyaan dari mana mendapatkan cadangan, amunisi, orang, dan waktu agar bisa mencapai masa depan tersebut. Sekali lagi, secara langsung, meskipun tidak menyebutkan sumbernya, Syrskyi menjawab pernyataan Fedorov tentang ultimatum dan kritik terhadap pengendalian pasukan secara langsung. Dia merujuk pada pengalaman tempurnya. Kutipan, saya telah bertugas di militer selama lebih dari 40 tahun. Saya adalah orang militer. Saya tidak memberikan ultimatum kepada atasan saya dan saya tidak mengendalikan pasukan melalui aplikasi pesan. Tentara yang berjumlah 1 juta tidak bisa dikendalikan lewat WhatsApp. Tentara dikendalikan melalui markas, perintah, dan tanggung jawab para komandan di lapangan. Sebagai bukti sebaliknya bahwa dia justru mendesentralisasi komando dan tidak semua ada di tangannya, dia memberikan contoh keputusan konkret. Kutipannya, salah satu keputusan terbaru, saya mendelegasikan kepada para komandan korps wewenang, termasuk untuk memindahkan prajurit dalam lingkup korps masing-masing. Inilah kebalikan dari pengelolaan secara langsung.
Nah, selanjutnya adalah salah satu bagian utama dan salah satu bagian favorit saya dari kolom Siersky. Jawaban atas tuduhan bahwa Siersky meremehkan drone dan bahwa dia secara umum menentang teknologi di militer. Dia menyebut tuduhan ini sebagai yang paling aneh yang pernah dia dengar. Selanjutnya kutipannya. Pasukan Sistem Nirawa sebagai cabang militer terpisah, saya yang membentuknya. Saya secara pribadi mengajukan nama Mayor Madiyar kepada Presiden, agar Mayor Madiyar ditunjuk sebagai kepala pasukan Sistem Nirawak. Itu adalah keputusan yang tidak populer dan saya sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan itu. Sejujurnya, saya pribadi tidak mengerti sejak kapan pembentukan pasukan Sistem Nirawak menjadi tidak populer. Kalau Anda mengerti, tolong tulis ya, karena frasa tidak populer ini agak populis. Biasanya para politisi yang mengatakan, saya mengambil keputusan yang tidak populer, yang membawa kita pada hasil-hasil luar biasa. Dia bilang SBS didirikan sebagai keputusan yang tidak populer dan dia mengambil tanggung jawab, dan inilah hasilnya. Saya tidak tahu. Dia juga menjelaskan mengapa dia memilih Robert Madiyar Brody. Kutipannya, karena dia tidak hanya naik dari prajurit menjadi perwira, tetapi juga membentuk satuan unik dan memiliki visi. Kita semua melihat hasilnya setiap hari. Secara pribadi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Madiyar. Dan berikutnya, kesimpulan dari seluruh cerita ini menurut Siersky sangat tegas. Orang yang tidak ingin berperang dengan drone tidak akan membentuk cabang militer Sistem Nirawak pertama di dunia dan tidak akan menempatkan seorang komandan di atasnya, meskipun bertentangan dengan semua tradisi hierarki militer. Jadi intinya, sekarang sudah jelas, Fedorov dan Siersky akan saling bersaing soal siapa sebenarnya yang paling berjasa dalam hal ini. Siersky sudah memberi isyarat bahwa pembentukan pasukan Sistem Nirawak, bahwa semua serangan drone ke Rusia itu adalah prestasi pribadinya. Saya tidak akan mengomentari apakah itu benar atau tidak. Nah, selanjutnya dia mengungkapkan apa yang dia anggap sebagai kewajibannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas garis depan, yaitu peringatan terhadap terlalu condong ke drone saja. Kutipannya, drone saat ini menyumbang porsi besar dari serangan, itu adalah fakta. Namun, untuk mempersiapkan medan perang agar drone dapat bekerja secara efektif, dibutuhkan artileri, mortir, perlengkapan teknik, pertahanan udara, perang elektronik, dan puluhan perlengkapan lainnya. Selanjutnya menurutnya, staf umum memberikan daftar lengkap kepada Kementerian Pertahanan tentang apa saja yang dibutuhkan untuk perang. Semuanya harus dibeli, bukan hanya yang sedang tren saat ini, tulis Siersky. Nah, ini sudah menjadi jawaban atas apa yang telah kita bicarakan di episode-episode sebelumnya. Para jenderal benar-benar menuduh Mikhail Fedorov bahwa dia membeli untuk tentara barang-barang yang sama sekali bukan yang mereka minta. Katanya, tidak boleh membelikan kami drone jika kami meminta mortir. Fedorov sendiri menyindir bahwa para jenderal menuntut agar hanya membeli senjata tertentu dari produsen tertentu yang sudah tercium bau korupsi. Lalu, Siersky memperingatkan tentang bahaya seperti yang dia katakan eksperimen yang drastis. Kutipan, kita tidak sedang berperang dengan negara kecil biasa. Lawan kita adalah musuh yang unggul dalam segala hal, yang berperang menggunakan artileri, penerbangan, dan infanteri. Saya tidak bisa dalam 2 bulan mengalihkan pasukan berkekuatan 1 juta orang ke penggunaan drone dan berkata, sekarang kita berperang seperti ini. Nah, langkah seperti itu dia sebut sebagai tindakan nekat. Alexander Siersky juga menjawab tuduhan bahwa dia hanya mempromosikan orang-orang yang loyal kepadanya. Mereka yang tidak loyal tetap berada di posisi rendah. Di sini dia menyebutkan daftar nama yang panjang. Kutipan, Madiyar, Apostol, Gnatov, Andrei Beletsky, Redis, Veres, Achilles, Yevgeny Karas. Daftar ini bisa terus berlanjut. Ini adalah orang-orang yang naik dari jajaran perwira muda hingga menjadi pemimpin. Saya yang menunjuk mereka, saya yang mempromosikan mereka, saya yang membina mereka. Banyak dari penunjukan ini tidak populer di dalam sistem. Saya mengambil keputusan itu karena satu-satunya kriteria saya adalah hasil. Teman-teman, sekali lagi saya tidak bisa menahan diri. Penunjukan siapa dari para perwira tempur yang disebutkan tadi yang tidak populer? Ini adalah kali kedua Siersky dalam kolomnya mengatakan bahwa dia mengambil beberapa keputusan yang tidak populer.
Mengapa Sirski untuk kedua kalinya mencoba berpura-pura seolah-olah dia mengambil risiko besar membuat keputusan yang tidak populer? Karena semua orang di sekitarnya menentang, tapi dia membuat terobosan dengan menunjuk seseorang yang tidak populer. Jadi, Sirski untuk kedua kalinya membicarakan tentang itu, bahwa dia membuat penunjukan yang tidak populer. Saya menaikkan jabatan mereka, saya mengurus mereka. Banyak dari penunjukan ini tidak populer dalam sistem. Jadi, Sirski untuk kedua kalinya dalam kolomnya berbicara tentang keputusan yang tidak populer. Redis, Veres, Achilles, atau Yevgeny Karas. Itulah orang-orang yang disebutkan langsung oleh Sirski. Siapa di antara mereka yang tidak populer? Saya tidak mengerti pernyataan ini. Jika Anda mengerti, tolong tulis di kolom komentar. Mungkin memang ada sesuatu yang saya lewatkan. Jika memang begitu, saya akan mengakui dan mengatakan, ya, saya salah. Pada saat yang sama, Sirski mengakui adanya masalah birokrasi dalam proses mutasi, tetapi langsung menunjukkan bahwa memang ada masalah, tapi saya tidak bersalah. Kenapa? Tahu tidak? Karena itu adalah tanggung jawab Kementerian Pertahanan, bukan tanggung jawab dia. Kutipan. Ya, prosedur mutasi memang lama dan rumit, tapi prosedur ini sudah ditetapkan oleh peraturan yang dibuat jauh sebelum saya menjabat, dan yang seharusnya mengubah peraturan itu adalah Kementerian Pertahanan. Saya akan mendukung penyederhanaan apapun selama itu tidak merusak kendali atas pasukan. Dan sekarang kita sampai pada bagian di mana Sirski akhirnya mulai secara terbuka menyerang Mikhail Fedorov. Bagian yang paling tajam sebenarnya merupakan serangan balik tentang pekerjaan administratif Kementerian Pertahanan. Di sini Sirski menyampaikan fakta-fakta yang langsung menyerang Fedorov. Pertama, tentang kontrak baru untuk militer. Ingat, kita juga pernah membahas topik ini di kanal YouTube ini. Kutipan. Kontrak baru telah diperkenalkan lebih dari sebulan yang lalu. Sampai hari ini, sekitar 2.000 prajurit telah menandatanganinya dari 1 juta tentara. Selain itu, saya menerima banyak tentara dan perwira yang kehilangan motivasi, yang mengharapkan ketentuan tertentu, tetapi mendapat ketentuan lain. Selanjutnya, dia meragukan keabsahan hukum dari inisiatif ini dan membandingkannya dengan bagaimana seharusnya hal itu dilakukan. Dia bilang ini buruk dan seharusnya dilakukan dengan cara lain. Dia tahu caranya. Kutipan. Keputusan itu sendiri tentang eksperimen menimbulkan pertanyaan hukum yang serius. Bandingkan. Kenaikan tunjangan di sistem Kementerian Dalam Negeri dilakukan melalui perubahan anggaran dan melalui Verkhovna-Rada. Inilah perbedaan antara keputusan dan presentasi. Karena presentasi tidak boleh berubah menjadi ajang pamer diri. Di balik setiap slide harus ada dokumen, anggaran, dan program, prosedur. Jika tidak, alih-alih mendapatkan keputusan, tentara akan mendapatkan kekecewaan. Sebagian saya bisa setuju dengan Sirski, bahwa memang di balik setiap slide harus ada dokumen, anggaran, dan prosedur. Semuanya seharusnya sudah dihitung dengan sempurna sebelumnya, sebelum semua itu dipresentasikan. Hal yang sama juga dikatakan oleh Sirski tentang reformasi mobilisasi. Sekali lagi saya tekankan bahwa tugas itu diberikan oleh Presiden Zelensky, dan yang harus melaksanakannya bukan beliau, tentu saja bukan, melainkan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya ada satu kutipan lagi dari Sirski. Dan ini sangat menunjukkan bahwa memang benar antara dia dan Fedorov terjadi konflik yang sangat keras dengan upaya saling melempar tanggung jawab dan mengatakan bahwa semua yang baik itu saya, semua yang buruk itu dia. Selanjutnya kutipan. Pasukan darat dan pusat perekrutan teritorial ada di bawah garis komando saya dan kami siap untuk perubahan. Kami menghadiri semua sidang di Verkhovna-Rada. Kami melaporkan semua pelanggaran ke Biro Investigasi Negara. Kami mendesak agar polisi dilibatkan dalam mobilisasi. Namun, reformasi itu sendiri adalah pekerjaan legislatif dan administratif dari Kementerian Pertahanan. Saya menunggunya sama seperti seluruh negeri menunggu. Jadi intinya di sini Sirski bicara secara langsung, begini, mobilisasi ini memang bermasalah. Ada juga masalah dengan pusat rekrutmen teritorial, tapi jangan ganggu saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu seharusnya urusan Fedorov. Dia bilang, mobilisasi dan pusat rekrutmen teritorial itu bukan urusan saya, itu urusan Kementerian Pertahanan. Kalau ada yang tidak beres, arahkan semuanya ke sana. Sementara itu, Fedorov di sisi lain menegaskan, jangan ganggu saya, katanya. Pusat rekrutmen teritorial langsung di bawah komando pasukan darat, dan pasukan darat langsung di bawah komando Alexander Sirski. Dan yang seharusnya menyelesaikan masalah ini adalah dia sendiri.
Intinya, seperti yang Anda lihat, mereka saling lempar masalah yang memang benar-benar rumit. Namun kritik paling berat terhadap Fedorov berkaitan dengan gaji dan tunjangan personel militer. Ini memang masalah yang kontroversial, dan di sini Sirski, ya sebagian bisa juga setuju dengannya. Di sisi lain, melihat hasil di garis depan dan tidak hanya di garis depan, Anda mulai berpikir bahwa mungkin memang seharusnya mencoba eksperimen ini. Jadi, Sirski secara langsung mengaitkan masalah gaji dan tunjangan personel militer dengan keputusan Fedorov. Kutipan. Tuan Menteri Fedorov sendiri secara terbuka mengatakan bahwa sebagian dana dari gaji militer telah dialokasikan untuk pembelian drone. Dan karena hal itu, untuk paruh kedua tahun ini muncul masalah pendanaan pembayaran. Pendapat Panglima tertinggi mengenai masalah ini pada dasarnya bisa dianggap sebagai klimaks dari seluruh kolom yang terbit hari ini. Kutipan. Saya akan bicara terus terang. Gaji prajurit bukanlah cadangan untuk dialokasikan ulang. Itu adalah kewajiban negara terhadap orang-orang yang setiap hari mempertaruhkan nyawanya. Menurut Sirski, saat ini bersama pemerintah sedang mencari solusi agar setiap prajurit menerima haknya tepat waktu dan secara penuh. Dan seperti yang dia katakan, ini menjadi pelajaran untuk kedepannya. Keputusan tentang miliaran tidak boleh diambil tanpa memperhitungkan dampaknya bagi sejuta orang. Dan secara khusus, Alexander Sirski menekankan kepada siapa dia mengarahkan seluruh pernyataan ini. Dan ini merupakan teguran bagi para demonstran dan mereka yang tidak puas. Kutipan. Saya tekankan secara khusus. Kolom ini bukan untuk mereka yang berdebat di media sosial. Ini untuk mereka yang setiap hari menanggung beban perang. Bagi para prajurit kita, tidak penting siapa yang menang debat di internet. Mereka membutuhkan amunisi, rotasi, pembayaran tepat waktu, dan keyakinan bahwa negara di belakang mereka bekerja, bukan bertengkar. Dan pada akhirnya, Sirski menekankan poin-poin yang terdengar sekaligus seperti, Anda tahu, sumpah setia kepada negara, dan juga sebagai pernyataan bahwa dia tidak berniat pergi begitu saja. Kutipan. Saya tidak berperang dengan kementerian, saya berperang dengan Rusia. Staf umum tidak pernah menentang kementerian. Kami bekerja sama dan akan terus bekerja sama dengan menteri manapun yang ditunjuk oleh negara. Karena di militer, kita tidak memilih dengan siapa kita bertugas. Di militer, kita melaksanakan perintah dan melakukan tugas kita. Dan seluruh kolom ini diakhiri, saya akan bilang, hampir seperti pernyataan programatis dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina. Kutipan. Pekerjaan saya adalah perang, strategi, garis depan, orang-orang. Inilah yang saya lakukan dan akan terus saya lakukan. Sebaiknya tanpa wawancara dan kolom opini. Maksudnya, jangan ganggu saya sedang berperang, itu saja. Jangan ikut campur urusan saya. Dan akor terakhir yang sebenarnya kembali ke inti utama dari seluruh teks ini terdengar seperti ini. Ukraina lebih besar dari nama siapapun. Dan Ukraina akan bertahan jika setiap orang melakukan tugasnya masing-masing di tempatnya. Sekarang mari kita tambahkan sedikit latar belakang. Jelas bahwa kolom dari Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Sirski, tidak muncul begitu saja. Dan kemunculannya tepat hari ini, 20 Juli, juga bukan suatu kebetulan. Singkatnya, semuanya dimulai pada 15 Juli ketika Zelensky memecat Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov melalui pengunduran diri seluruh kabinet. Kemudian kita semua mengetahui bahwa masalah utamanya adalah konflik yang tak terselesaikan antara Fedorov dan Sirski. Setelah itu, masalah mulai bermunculan. Protes awalnya mendukung Fedorov, lalu menentang Sirski. Para demonstran menuntut agar Fedorov dikembalikan sebagai Menteri Pertahanan dan memecat Panglima Tertinggi Sirski. Fedorov sendiri sudah memberi isyarat bahwa dia siap kembali, tapi hanya untuk posisi Menteri Pertahanan. Dari kolom Sirski, kita paham bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk mundur. Dan di tengah-tengah protes, Zelensky selama beberapa hari berturut-turut secara pribadi bertemu dengan para komandan tempur. Secara khusus, ini adalah Dropati, wakil kepala staf umum di Angkatan Bersenjata Ukraina. Ini adalah Volodymyr Horbatyuk. Ini adalah Komandan Pasukan Serangan Udara oleh Apostol. Ini adalah Komandan Korps Angkatan Darat Ketiga, Andriy Beletsky, dan seterusnya. Namun, saat ini semua pembicaraan pada dasarnya mengerucut pada 4 orang ini sebagai kandidat untuk menggantikan Sirski. Mereka semua dipertimbangkan sebagai pengganti Alexander Sirski. Namun, saya sudah membuat episode terpisah yang besar dan rinci tentang topik ini, jadi saya tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini. Pastikan untuk mengunjungi kanal YouTube dan menontonnya.
Akan lebih baik lagi jika Anda berlangganan kanal Telegram saya, PCI News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana semua materi dipublikasikan dan semua pengumuman episode baru di YouTube juga muncul. Agar Anda tidak ketinggalan dan benar-benar tahu mana yang ingin Anda tonton dan mana yang sebenarnya tidak wajib ditonton. Karena di sana saya mengunggah pengumuman video dan menuliskan dengan jelas struktur episodenya. Anda bisa langsung membaca ringkasannya dan memahami tentang apa episode tersebut. Maaf, mari kita kembali ke topik. Tepat pada 20 Juni, pada hari rilis kolom Sirski, seperti yang Anda tahu, staf umum mengeluarkan pernyataan yang membantah rumor pemecatan Sirski, menyatakan bahwa dia tetap menjalankan tugasnya, begitu juga dengan Hnatov, dan pemecatan hanya bisa dilakukan berdasarkan dekret presiden. Pada saat yang sama, Kepala Kantor Presiden Kirill Budanov hari ini juga menyampaikan kepada masyarakat dan menyatakan bahwa Zelensky telah mendengar para pengunjuk rasa. Nah, di tengah semua ini, beberapa jam sebelum pengumuman, hari ini Panglima Tertinggi Alexander Sirski juga menerbitkan kolomnya sendiri. Faktanya, ini adalah pernyataan publiknya untuk membela diri di saat yang sangat penting. Dia menjawab semua tuduhan utama, melakukan serangan balik terhadap Kementerian Pertahanan, dan sekaligus menunjukkan loyalitas kepada negara, dengan menekankan bahwa dia akan bekerja dengan siapapun yang ditunjuk sebagai menteri. Dan seperti yang saya ingatkan, di awal dia bahkan meminta maaf kepada Fyodorov. Dia bilang, saya memang kadang keras, berarti saya tidak mengerti kamu dan sama sekali tidak berpikir bahwa kita sedang berselisih. Perlu diingat juga bahwa Sirski memimpin Angkatan Bersenjata Ukraina pada Februari 2024, menggantikan Valery Zaluzhny yang saat itu sangat populer, yang kemudian diangkat menjadi duta besar di London. Dan di media Ukraina maupun Barat, Sirski sudah beberapa kali disebut sebagai sosok yang keras. Dia dijuluki tukang jagal karena kegigihannya mempertahankan posisi dengan cara apapun, yang menurut para kritikus sayangnya terkait dengan tingginya korban jiwa. Apakah setelah rapat Panglima Tertinggi hari ini akan muncul keputusan pemecatan Sirski, ataukah kolomnya justru akan menjadi bagian dari pertahanan yang sukses? Dan apakah dia tetap akan bertahan di posisinya akan segera diketahui dalam beberapa jam atau hari ke depan. Setidaknya untuk saat ini. Saat saya merekam episode ini, rapat komando Panglima Tertinggi yang telah diumumkan belum juga dimulai. Dan sudah ada kecurigaan bahwa mungkin hari ini pertemuan itu tidak akan terjadi. Atau mungkin pertemuan itu akan berlangsung sangat larut malam. Dan sekarang memang mereka masih terus mencari kandidat yang tepat. Atau Zelensky masih mempertimbangkan keputusan untuk memberhentikan Sirski dan menggantinya dengan komandan lain. Jadi saat ini semuanya benar-benar masih menggantung tanpa kepastian. Tapi saya tekankan, terbitnya kolom Sirski di mana dia membela diri, membenarkan diri dan melakukan serangan balik, menunjukkan bahwa memang ada ancaman besar yang menggantung di atasnya dan mungkin memang ada upaya untuk memecatnya. Setidaknya, sumber-sumber yang saya hubungi mengatakan bahwa memang semua ini sedang dipersiapkan. Jadi, di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika ingin mendukung, dukunglah kerja channel YouTube ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Saya ingatkan, kami hanya melakukan jurnalisme independen, tidak bekerja sama dengan media manapun, partai politik manapun, dan sebagainya. Oleh karena itu, dukungan Anda sangatlah penting. Di sini saya akhiri, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.